ini pada kesempatan ini saya akan memaparkan landasan hukum penyelenggaraan dari AKM. Mohon izinnya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, Miss. Silakan. Tenang. Menunggu dengan santai. Beres nih, damai. Alhamdulillah, Ibu. Lah, awis tepang gue sarang Ibu. Mohon. Aduh. Mantai mah cara rehat. Amin. Alhamdulillah, cara rehat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Bapak Ibu muncul ya PowerPoint-nya? Ada. Alhamdulillah. Ya. Di sini saya berbagi tugas tadi sudah disebutkan oleh Ibu Resmi dan bagian saya adalah hanya memaparkan singkat saja ya Bapak Ibu ya tentang landasan hukum penyelenggaraan AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Baik, kita mulai. Landasan hukum yang dipakai untuk penyelenggaraan AKM itu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan ujian nasional. Berdasarkan salinannya, pada bagian A dicantumkan bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. Selanjutnya, bahwa untuk mendorong praktik belajar mengajar sebagaimana belum berpindah. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Udah. Gini aja. Oke. Ada. Oke, ulangi. Sebentar ya. Ada teknis. Gangguan teknis sebentar. Oke. Gak apa-apa, tenang aja, Miss. Maklum. Betot-betot sinyal. Ada ya? Bagian B. Coba. Ya, sip. Oh iya. Ya. Kita lanjutkan untuk bagian B. Di situ tercantum bahwa untuk mendorong praktik belajar mengajar sebagaimana dimaksud huruf A, Satuan Pendidikan diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, bagian C, bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Berkaitan dengan penyelenggaraan AKM ini, saya mencoba kembangkan kepada hak dan kewajiban anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana haknya sebagian di sini saya akan paparkan. Yang pertama adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud diskriminasi di sini bukan berbentuk fisik kanan, tetapi pembelajarannya tidak
disamaratakan. Jadi AKM di sini lebih ke kompetensi anak, karakter anak yang berbeda-beda. Nanti mungkin akan dikupas lebih jauh pada bagian pelaksanaan AKM oleh Bu Dewi ya. Saya di sini memaparkannya cuma sekilas saja. Selanjutnya, di undang-undang hak tersebut pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekilas dikupas bahwa di AKM ini setiap anak tidak akan mendapatkan pembelajaran disamaratakan. Jadi setiap anak mempunyai kompetensi berbeda-beda. Nah, di AKM ini nanti ada pembagian level anak. Yang pertama adalah butuh intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang terakhir mahir. Nah, itu pasti jadi rasa penasaran Bapak Ibu, nanti ada kupas tuntasnya di bagian Bu Dewi ya. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah dalam undang-undang hak anak tersebut, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Belum sampai mengupas lebih jauh AKM itu apa, karena bagian saya di sini hanya memaparkan landasan hukum dari penyelenggaraan AKM atau Asesmen Kompetensi Nasional. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ida. Kenapa Miss Ida di awal tentang landasan hukum latar belakangnya? Karena itu sangat penting. Kita melaksanakan AKM bukan tanpa dasar. Sanes guru anu hohoyongan AKM, sanes murangkali nu hohoyongan AKM. Tapi kita ada dasar hukumnya, bagaimana pelaksanaan AKM itu dilaksanakannya seperti apa, teknisnya nanti dilaksanakannya seperti apa. Jadi kita punya masih di dalam rules-nya, ada garis benang merahnya kenapa kita AKM. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah telah memaparkan tentang latar belakang bagaimana pelaksanaan AKM. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ria tentang bagaimana teknis pelaksanaan BIMTEK yang sudah kami laksanakan dan secara garis besarnya apa sih AKM itu. Ya. Bu Eva, Bu Ria, ayo soalan tadinya. Sinyal. Bu Ria suaranya ada nggak? Ada. Hah? Ada. Yang Ada. Ya. Suaraan. Daya suaraan. Mana Bu Riana ya? Aya Bu Riana aya teh. Acan meureun. Nah, karek join Bu Riana oge. Berikut saya tampilkan tutorial cara pendaftaran AKM. Mungkin teman-teman yang lain sudah mencobanya ya. Sebentar. Dalam pendaftaran AKM nanti setelah mendaftar pengerjaannya
terus dalam satu hari ibu bapak kerjakan sampai selesai. Itu nanti ada batas waktunya, misalkan sampai 5 hari, silakan mau 1 hari, 2 hari, yang penting sampai ada batas waktunya yang setelah ditentukan. Mana Bu? Tanya Bu. Loading kan masih loading. Sebentar. Ari teknis mah kieu. Ya, coba Bu Ria sambil menunggu loading. Pengalaman kemarin ikut AKM seperti apa? Ikut BIMTEK AKM. Ya, pengalamannya saya mencoba-coba. Pertama hanya mencoba-coba. Meskipun saya honorer, tapi saya tidak mau kalah dengan perkembangan yang sedang booming ya, di dunia pendidikan. Makanya saya kemarin mencoba-coba, alhamdulillah saya masuk angkatan pertama. Nah, di angkatan pertama, alhamdulillah juga saya hanya mengerjakan cuma 2 hari. Mungkin yang lain hanya 1 hari, karena saya terbatas. Ya, begitulah. Masih lagi. Ya, Bu Ria mungkin nanti kita cek dulu videonya. Kita ke pemaparannya dulu atau nanti bisa dibantu. Ya, kita lanjutkan aja ya. Ya, kita lanjutkan aja ya. Cara mendaftar AKM. Cara mendaftar AKM yang pertama, halaman guru belajar. .kemin.login, masukkan akun dan passwordnya, kemudian klik AKM, kemudian nanti klik selengkapnya, klik tombol lingkaran angkatan yang tersedia dan yang mau dipilih. Di sana ada sampai 11 angkatan. Nah, kalau untuk sekarang menuju ke angkatan 7 karena yang ke angkatan 6 sedang berlangsung. Nah, setelah itu klik daftar, selesai. Ya, selesai. Ikuti BIMTEK AKM-nya dengan tanda dan batas akhirnya angkatannya. Nah, yang selanjutnya, materi dalam BIMTEK tersebut ada beberapa tahapan, diantaranya ada orientasi AKM, yang kedua ada pengantar program BIMTEK Guru Belajar, yang ketiga konsep asesmen nasional, yang keempat teknis asesmen nasional, yang kelima asesmen literasi membaca tingkat SD. Nah, yang keenam asesmen numerasi tingkat SD karena kita di level SD ya. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir asesmen pasca program guru belajar seri asesmen terdiri dari 1 topik dan 1 materi. Di sana minimal kita KKM, bukan KKM ya, batas kita mengikuti ke tahap lanjutnya yaitu 70. Nah, kalau 70 nanti dinyatakan lulus, tapi kalau nilainya terakhir di 70 belum lulus, tapi nanti ada 2 kesempatan untuk mengikuti pasca program kuisnya. Tapi kalau sudah 2 kali, saya juga pernah mungkin lulus mungkin ya, tapi mudah ya dipelajari, hanya menyimak saja, hanya literasinya kita sampai sejauh mana gitu ya. Mungkin hanya sekian dari saya, karena videonya tidak bisa diputarkan, mohon maaf.
Nanti bisa teman-teman beberapa guru yang lainnya bisa searching sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadul di stop sharingnya Bu Ria, punten. Nah, Ya. tadi ada beberapa hal. Yang pertama, Bu Ria ternyata angkatan 1 ya, hebat. Ya. Saya angkatan 2 malah. Ya. Saya angkatan Yang kedua, tadi yang pertama Bu Ria mohon di ini untuk yang tahapannya. Untuk yang tahapan di ini. Bentar. Yang ini. Ya, ya betul. Ini. Yang ini. Ya. Betul. Ada beberapa kadang Bu Ria gini, akun dan password lupa. Jadi nanti bisa menghubunginya mungkin ke Pagan ya operator, atau misalnya kita hubunginya ketua gugus untuk meriset password. Kalau misalnya di ketua gugus tidak bisa dibantu ke bagian P3TK di dinas untuk meriset password di SIM PKB-nya. Betul, bisa tapi sebelum Bisa tapi sebelum kita meriset kita dinas secara online, kemarin ada pengalaman umumnya sama lupa passwordnya, juga sama lupa passwordnya. dia Dicek melalui langsung di sana secara ada online, langsung di sana ada passwordnya. tertera Alhamdulillah, alhamdulillah Bu tidak melakukan riset, apalagi tidak mungkin menghubungi Pagan. mungkin kita cek dulu di Itu mungkin kita cek dulu di secara online nanti karena itu sudah terdaftar sebenarnya. Nah, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Ria, berarti ternyata lebih mudah dibanding daripada kita harus ke dinas minta tolong di reset password dan lain-lain. Ya. Selanjutnya untuk yang tadi KKM 70 memang jadi agak takut. Di awal saya pun begitu pengalamannya, takut karena takut tidak lulus. Tapi ternyata setelah berjalan, alhamdulillah banyak informasi-informasi yang membantu dari teman-teman. Ada grupnya mungkin ya, ada grup di Telegram, itu sangat membantu agar informasi tentang BIMTEK AKM ini bisa kita ikuti dengan lancar. Ya, mungkin Bu Ria ada tambahan lagi? terima kasih. Betul. Tidak ada ya. Hanya tambahannya ke teman-teman ini khususnya yang seusia dengan saya, ini khususnya yang seusia dengan saya adalah slogan, ada akan mati besok. Belajarlah seakan-akan hidup selamanya. Jadi yang namanya belajar tidak ada batas waktu ya, meskipun kita sudah di usia menua tetap kita belajar, kita harus tetap ngatur. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju, pas mikirnya Korea. Bu Resni izin menambahkan, Bu Res. Ya, silakan. Terkait SIM, mohon maaf, terkait username ataupun passwordnya untuk SIM PKB khususnya SDN 137 Cijerokaso, saya masih menyimpan filenya, alhamdulillah. Jadi sepertinya bisa dibuka, nanti saya akan share di grup CJR. Mungkin yang baru-baru saja, mungkin seperti Bu Sari dan Bu Titi yang belum ada. Itu mungkin yang lainnya masih, alhamdulillah filenya masih tersimpan dengan rapi. Jadi nanti saya insya Allah akan share ke grup. Hatur nuhun Bu Resni. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Ada contohnya nih, Pak Wawa. Pak Wawa sedang mempresentasikan bagaimana tampilan di SIM PKB. Kenapa? Ya, sebetulnya tidak sulit. Pengalaman saya juga pindah antar gugus, dari gugus 8 ke gugus 3 juga tidak susah. Tinggal menghubungi kalau dulu Pak Suparman, ketua gugusnya. Kalau sekarang Ibu Ida di SDPN. Nanti
Mungkin yang baru seperti Bu Titi bisa dibantu oleh Pak Gan atau oleh Ibu Ida di Ketua Gugus. Ya. Yang selanjutnya adalah tentang kesiapan KKM. Mohon maaf jika saya mempresentasikan lagi karena bagian saya tentang kesiapan AKM. Sebentar. Nah, ini saya akan membahas sedikit saja tentang persiapan menghadapi AKM. Apa saja yang harus disiapkan? Sudah ada belum? Sudah ya? Nah, bagaimana persiapan menghadapi AKM yang bisa kita lakukan? Seperti yang tadi dijelaskan, ada 4 asesmen kompetensi minimum itu. Yang pertama adalah kompetensi literasi, kompetensi numerasi, survei karakternya seperti apa, lalu survei fasilitas belajar. Otomatis ini adalah 4 komponen yang harus kita persiapkan. Persiapannya kita bagi karena 1, 2, 3 mungkin lebih ke siswa dan orang tua. Yang keempat itu lebih ke kita sekolah, baik dari guru atau fasilitas di sekolah seperti apa. Nah, mungkin saya kelompokkan bagaimana persiapan menghadapi AKM itu dari 3 aspek. Yang pertama dari siswa seperti apa, dari orang tuanya bagaimana, lalu dari pihak sekolah, yaitu kita di sini, baik dari guru dan fasilitasnya seperti apa. Yang pertama, mungkin dari kesiapan siswa, secara umum apa saja yang harus disiapkan itu yang pasti fisik. Secara fisik, anak yang mengikuti AKM itu harus sehat. Mereka harus juga memperhatikan protokol kesehatannya seperti apa. Mengingat pandemi ini belum kita bisa kendalikan, baik dari pemerintah kota, pemerintah pusat, bahkan dunia secara umum, pandeminya bagaimana, kita minimal harus memperhatikan kesehatan anak-anak seperti apa yang nanti akan mengikuti AKM. Lalu kesiapan mental, karena tidak semua anak yang ikut AKM itu yang tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah adalah diambil sampel. Dan Bu Ida juga tadi menjelaskan tidak semua, misalnya dari 80 orang siswa kelas 5, tidak semua mengikuti AKM, tapi diambil secara acak oleh Dinas Pendidikan. Makanya kita harus mempersiapkan bagaimana anak itu nanti siap nggak ikut AKM. Karena bisa jadi ada rasa minder, ada rasa takut untuk melaksanakan karena yang lain teman-temannya tidak, kok saya yang terpilih mengikuti AKM. Mungkin seperti itu secara mentalnya. Dan yang ketiga yang mungkin yang paling penting itu adalah menyiapkan kemampuan siswanya seperti apa. Tidak bisa kita tutupi kemampuan siswa itu heterogen. Bisa jadi yang diambil itu adalah yang kemampuannya di atas, ataukah kemampuannya yang menengah, atau bahkan kemampuannya yang kita anggap masih butuh perjuangan untuk kompetensinya seperti apa. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan semuanya, semua siswa untuk bisa mengikuti AKM seperti itu. Nah, itu mungkin untuk kesiapan siswa. Lalu yang kedua adalah kesiapan orang tua. Mau tidak mau informasi tentang AKM ini harus disampaikan kepada orang tua karena selama di rumah, selama BDR atau PJJ ini, kita sangat bekerja sama dengan orang tua. Mereka yang di rumah memperhatikan kurang lebihnya anak-anak seperti apa pembelajaran. Jadi dukungan untuk anak serta ada kerjasama dengan pihak sekolah untuk menghadapi AKM ini otomatis sangat diperlukan oleh orang tua. Mungkin nanti boleh saran ke Ibu Kepala untuk melaksanakan sosialisasi AKM. Kalau kita sudah go AKM itu akan dilaksanakannya kapan. Kalau kemarin ada informasi di berita Pak Menteri AKM-nya diundur menjadi September atau Oktober, berarti persiapan adalah untuk siswa kelas 4 sekarang yang mau menuju kelas 5. Kalau AKM ini akan dilaksanakan di kelas 5 untuk tahap pertama ini. Bagaimana dengan kesiapan sekolah? Kesiapan sekolah untuk melaksanakan AKM, khususnya untuk guru, tidak mau kita
harus mempersiapkan diri dan siswa. Bagaimana mempersiapkan dirinya? Salah satunya adalah mengikuti BIMTEK atau pelatihan, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui link guru belajar. Selain itu juga mungkin nanti akan ada pelatihan-pelatihan dari kota. Kalau kemarin mungkin baru kepala sekolah yang di Hotel Grand Pasundan secara singkat ya Bu ya. Kalau nanti mungkin untuk guru, khususnya guru yang memegang nanti AKM akan ada lagi, mudah-mudahan saja. Lalu yang selanjutnya adalah mempersiapkan siswa melalui pembelajaran. Sebagai guru, mau tidak mau kita mempersiapkan siswa menghadapi AKM-nya seperti apa. Insya Allah guru-guru Cijero Kaso sudah hebat-hebat, sudah bisa dengan para senior yang berpengalaman. Nanti kita yang, saya merasanya muda saja ini teh. Saya pengennya muda terus, jadi akan banyak bertanya mungkin kepada para guru-guru suhu-suhu yang ada di SD Cijero Kaso ini seperti apa. Itu untuk kami guru-gurunya. Lalu bagaimana dengan sekolah? Mau tidak mau, karena AKM ini ada survei fasilitas belajar, ada survei fasilitas belajar. Jadi untuk protokol kesehatannya harus diperhatikan, karena beberapa contoh soal survei belajarnya yang sebentar, kayaknya ada yang echo atau Umi ya, suaranya aduh. Suaranya ini ada 2A. Ini bisa hilang. Saya bisukan dulu Umi. Umi boleh minta dibisukan dulu Umi sedikit sebentar. Saya nggak bisa bisukan di sini. Umi Eva. Ya, saya lanjutkan. Beberapa contoh survei tentang fasilitas belajar yang saya lihat dari beberapa buku tentang AKM, persiapan AKM, ada pertanyaan seperti ini. Apakah di sekolah Anda mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah? Nah, itu otomatis karena anak-anak kan pasti mengisi sesuai dengan pengalamannya. Jadi mohon izin mungkin nanti untuk persiapan protokol kesehatannya kita lakukan sebaik mungkin. Lalu selanjutnya adalah fasilitas penunjang saat pelaksanaan AKM. Karena AKM ini berbasisnya daring atau online, jadi otomatis seperti kesiapannya PC yang digunakan atau laptop anak-anak yang digunakan, terus bagaimana koneksi internetnya juga kita gunakan yang semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan teknis saat pelaksanaan AKM. Dan yang terakhir adalah personil yang disiapkan. Mungkin kalau personil yang disiapkan, kita masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kota juga untuk pelaksanaan AKM ini seperti apa. Hanya saja mungkin harus disiapkan bagaimana nanti kesiapan personilnya juga dalam pelaksanaan AKM ketika pelaksanaan AKM-nya akan dilaksanakan mungkin di bulan September atau Oktober sesuai dengan informasi terakhir yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Itu saja mungkin untuk kesiapan sekolah, untuk kesiapan siswa dan kesiapan orang tua, gurunya juga seperti apa. Mangga jika ada tambahan yang lain mungkin yang lebih punya informasi lebih, kita juga buka sharing pengalaman saja untuk bagaimana kesiapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ibu dan Bapak mungkin ada yang punya pengalaman lain bagaimana tentang kesiapan AKM, karena AKM bukan hanya tanggung jawab guru kelas 5 saja, atau kalau kita ada tiga tahapan, 3 level dari kelas 2, 4, dan 5 untuk pelaksanaan AKM, tapi tidak mungkin kita temblekeun istilahnya. Saya kumaha guru kelas 5. Tapi kan ada di kelas-kelas sebelumnya yang menjadi dasarnya. Mangga, mungkin ada pendapat Pak Heli, Pak Charlie, Bu Eva,
suhu nih Bu Tita, para senior, silahkan. Kalau tidak, mungkin kita bahas ke kedalaman AKM itu seperti apa. Nggak ada ya? Ya, sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Eva, mangga. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sudah memfasilitasi tim ini, dan luar biasa saya salut kepada semua narasumber, semua pihak terkait. Saya acungkan jempol, mudah-mudahan kebiasaan Zoom ini dibiasakan karena kita dalam masa pandemi dengan tetap protokol kesehatan yang kita pakai. Terima kasih buat semuanya. Terkait AKM, teman-teman sekalian, tadi adalah siswa kelas 5 yang mungkin nanti yang diprioritaskan adalah yang pertama itu kelas 4, yang sekarang naik ke kelas 5. Betul begitu Pak, Bu? Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Ya. Saya juga masih bingung nih. Tadi dikatakan bahwa dari dinas katanya akan menunjuk langsung anak-anak tersebut. Nah, apakah ini sampelnya akan diambil dari level bawah, tengah, dan tinggi? Artinya mewakili dari keseluruhan keadaan atau kondisi, karena bagaimanapun AKM ini menjadi apa ya, semacam potret sekolah yang nantinya akan bisa mengambil sikap seperti apa ke depannya terkait kualitas SDM anak. Mungkin ini AKM ini pertama, tapi alangkah baiknya ketika kita prepare lebih cepat. Tapi dalam prepare ini apakah ada kesinambungan atau kesinergisan antara guru-guru yang terkait, misalkan ketika ini digelontorkan nanti untuk kelas 4, nah di kelas 4 itu dipusnya seperti apa nih kira-kira plannya? Saya belum punya gambaran. Atau karena ini penekannya kepada karakter, apakah kita biarin ambil pusing aja, kenapa toh karakter telah terbentuk dari anak sejak kecil. Nah, jadi ini memang harus kita persiapkan dengan baik. Hanya perlu gambaran, mungkin dari narasumber ini bisa menggambarkan kira-kira prepare apa dari sampel yang diambil bagi anak didik kita yang nanti insya Allah tahun nanti mungkin bulan Oktoberan akan mulai AKM ini. Sehingga saya walaupun misalkan betul kelas 6, tapi kan siswanya nanti kelas 5, yang kelas 4 sekarang. Apakah nanti ada kesinambungan atau bagaimana, atau intervensi dari semua guru atau bagaimana? Yang jelas AKM ini kan memotret keseluruhan SDM yang ada di sekolah kita, supaya nanti hasilnya maksimal, kemudian hasilnya bisa jalannya bukan bagi ahli yang ada di sekolah kita. Jadi seperti apa gambarannya? Jadi jangan sampai keterwakilan ini justru akan memberi nilai negatif. Waduh, murid kita yang menjadi sampel. Apakah ini ada sinergitas juga dengan Disdik? Atau memang kita tadi katanya udah ada nanti yang ditentukannya dari dinas. Nah, sejauh ini seperti apa kira-kira? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan AKM ini kualitas pendidikan khususnya di SDN 137 Cijerokaso ini betul-betul meningkat. Terima kasih juga kepada Ibu pimpinan kita, Ibu Wiwin, yang sudah begitu peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan baik itu guru maupun siswa terkait pandemi corona ini. Semoga kita tetap sehat selalu. SDN 137 Cijerokaso. Salam dari saya. Maaf kepanjangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nanti mungkin ada dijawab oleh beberapa rekan yang kemarin ikut BIMTEK. Hanya kemarin memang secara gambarannya seperti itu Bu. Makanya tadi dari segi kesiapan secara untuk anak-anak saya tekankan juga ada kesiapan mental. Anak siap nggak, karena tidak semua yang ikut. Lalu sampai sekarang juga kemarin tidak dijelaskan ya Ibu Ria, Bu Ida, Bu Dewi, samplingnya itu seperti apa. Iya. Nanti mungkin ketika ada informasi dari Ibu Kepala atau dari pihak-pihak lain, kita juga makanya nggak bisa menentukan ini yang diambilnya kelas maksudnya yang diambilnya anak-anaknya yang bagaimana.
Ngelinknya apakah masuk ke irapot kah? Bisa Nah, diambil dari 1 sampai 10. Mudah-mudahan seperti itu, yang diambilnya cuma 1 sampai 10 aja misalnya. Tapi bagaimana kalau kita yang diambilnya, mohon maaf ya Bu ya, yang anak-anak yang butuh perjuangan. Kalau saya bilang anak-anak yang butuh berjuang lebih. Jangan sampai itu menjadi potret secara keseluruhan sekolah kita seperti apa. Karena saya yakin kualitas sekolah kita sudah jauh di atas rata-rata gitu, seperti itu. Makanya mungkin tadi saya bilang AKM ini bukan tanggung jawab satu guru saja yang di kelas 5, tapi ini berkesinambungan antar guru di level sebelumnya dan mungkin guru mata pelajaran seperti PAI untuk mempersiapkan karakternya seperti apa, lalu guru olahraga juga, karena survei karakter atau survei fasilitas belajar kita tidak tahu isinya nanti apa. Walaupun sudah beredar banyak buku-buku atau apa contoh-contoh tentang penyampaian isi survei karakter, isi survei fasilitas belajarnya seperti apa, tapi untuk yang dari dinas kan kita tidak tahu. Bahkan ini bukan dinas mungkin ya Ibu ya, Ibu Kepala ya Bu ya, tapi ini dari pemerintah pusat. Iya. Sebentar ya. Silakan Bu. Menanggapi Bu Eva. Sekilas waktu ikut sosialisasi tentang AKM, bahwa yang menentukan siswa yang ikut sampling tentang AKM adalah kementerian. Jadi bukan dinas pendidikan. Seperti itu Bu Eva, panginten, anu katangkap Bu Abdi. Janten pihak sekolah, pihak dinas tidak bisa mengajukan siswa-siswa kita. Jadi nanti diambil dari Dapodik seperti itu. Dan kan apa yang disampaikan Bu Resni betul. Jadi kita tidak bisa nembelehkeun ke seseorang, misalnya samplingnya kelas 5, nembelehkeun we tasnya ka guru kelas 5, tidak seperti itu. Jangan ya dari bawah harus ada dasarnya seperti itu. Jadi di AKM itu kan ada tongkat tempuhan. Dan kan ada dua nih, kompetensi, yaitu literasi bahasa, sareng literasi matematika. Nah, yang lainnya, yang dua lagi itu tentang karakter. Jantan di yang dua kompetensi itu ketiasa ayeuna nembelehkeun ka guru kelas 5, da Bu Eva guru kelas 5, tas we guru kelas 5 gitu. Harus ada dasarnya. Harus kontinu gitu. Jantan itu ojol-ojol, ujug-ujug gitu. Karena memang betul itu akan membawa nama baik sekolah. Karena itu acak itu Bu, jantan orang ketiasa upami sekolah yang menentukan mah berarti ka Bu Eva cing kurang kali nu palinter ta 10 orang gitu kan. Sawarna sampling itu dari setiap sekolah ada 30 orang, berarti kan nyuhunkeun ka Bu Eva 15, ka Patarli 15, kan 30. Jadi seperti itu gitu. Jantan yang memilih putra-putri kita itu nanti adalah dari kementerian. Jantan dinas pun mungkin itu jantan dilema sih salah selama. Dan dinas pendidikan sendiri sepertinya ingin memberikan yang terbaik gitu tentang Kota Bandung gitu. Panginten pasti upami misalnya tiasa milih mah dinas pendidikan teh menganjurkan ke kami gitu. Sok pilihan siswa kelas 5 yang kira-kira potensinya bagus, panginten gitu. Mohon gitu jantan inti nama panginten hayu kita bersama-sama maju bersama untuk memajukan khususnya sekolah kita tercinta, anak-anak kita tercinta supaya berkompetensi. Panginten seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya panginten nanti Bu Dewi akan menyampaikan yang dugikeun ka abdi mah bahwa AKM itu adanya di kelas 5. Panginten eta sekilas pangintennya Bu Eva, atur nuhun. Mangga. Ya, semangat terima kasih. Alhamdulillah sudah cukup jelas mungkin. Walaupun sebetulnya aturan dan secara teknis mungkin juknisnya belum real turun.
Barangkali Bu Eva mungkin dari Kemendikbud suka ada bocoran-bocoran nggak? Biasanya kan nanti informasi kan biar lebih cepat sampai. Iya. Iya, insya Allah nih kalau ada mah ya. Cuman kemarin kan kita bahas tatap muka nggak jadi ya sudah. Kalau AKM sih sebenarnya kayak saya hanya mengikuti itu aja teman-teman yang ada di LPMP dari cara pengisian pembuatan soal-soal AKM mungkin itu aja yang saya amati gitu terkait literasi. Literasi itu dari sisi penulisan soal-soal yang ada muatan numerasi, literasi, dan karakter. Jadi itu yang sementara yang saat ini yang saya ikuti coba kemana arahnya AKM itu baru di LPMP karena terkait dengan literasi. Itu aja Bu Res. Ya, terima kasih Bu. Mungkin untuk selanjutnya tentang kedalaman AKM itu seperti apa? Ini Bu yang kita tunggu-tunggu. Ada disampaikan oleh Bu Dewi. Mangga Bu Dewi hadir, Bu Dewi standby dari jadi hadir insya Allah. Bu Dewi yang paling panjang dari kedalamannya seperti apa? Mungkin tapi Ibu dan Bapak, goal kita itu sebetulnya mengimbas rekan-rekan yang lain yang belum mengikuti BIMTEK agar mengikuti BIMTEK. Seperti itu. Jadi tidak usah, wah kayaknya panjang bahasanya ini dengan tadi KKM harus 70, tidak usah takut. Seueur bocoran. Ibu dan Bapak gitu. Terima kasih, mangga Bu Dewi, silakan. Hatur nuhun Bu Resni. Kalau tadi Bu Resni mengatakan kedalaman, saya tidak akan mengajak teman-teman untuk meluncur lebih dalam. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita sama-sama mendalami apa-apa ya terkait AKM. Jadi di sini mohon izin Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya di sini mentransfer mungkin ya, menyampaikan kembali apa yang sudah saya pelajari beserta teman-teman yang lainnya ketika mengikuti AKM. Bu Resni bilang mungkin ini paling panjang. Saurna disesuaikan sareng dedegan saurna teh Bu. Sarang usia. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa memang semuanya juga sebetulnya sudah melakukan ini, hanya mungkin tersirat ya, tidak terasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menyampaikan. Sudah tampak? Belum. Udah. Dalam perjalanan mungkin ya. Dah ada. Baik. AKM, apa itu AKM? Bu Resni dan teman-teman yang lain mohon koreksi ya bila mana nanti saya ada keliru menyampaikan. Baik, AKM yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, namun sebelum saya menyampaikan kembali apa itu AKM, saya akan meruntut ke belakang sedikit, yaitu kepada fungsi pendidikan nasional. Apa itu fungsi pendidikan nasional? Teman-teman dan ibu bapak semuanya bisa membaca bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu menelisik lagi tentang tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan di sini berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi dan demokratis serta bertanggung jawab.
Jadi di sini saya ambil dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Baik, kita lanjutkan. Aduh, di sini ada yang tertinggal. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Resni dan Bu Ida, juga sedikit disinggung oleh Bu Ria. Jadi di sini tuh asesmen nasional yang disingkat AN. Itu ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter, dan survei satu lagi Bu Res, survei apa? Apa, Miss? Asesmen KM itu ada survei lingkungan belajar, ada survei karakter, dan satu lagi teh, kok ini hilang ya? Yang Ada apa coba? apa ya? Nanti kita kayak Sony Tulung, survei membuktikan gitu. Bener, ya. Ya, bagaimana tentang kompetensinya? Kompetensi anak-anaknya seperti apa? Oke. Lalu yang selanjutnya. Nah, di sini AKM itu mengukur kemampuan peserta didik pada aspek kognitif, yaitu pada aspek membaca atau literasi dan matematika atau numerasi. Lalu, nah apa itu survei karakter? Survei karakter pada hakikatnya adalah di sini saya mengutip ya, memanusiakan manusia gitu. Jadi kita itu benar-benar mungkin memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa didik kita itu sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang tadi Bu Ida sudah ulas, ada 4 ya. Nanti di belakang saya akan paparkan. Baik, lalu yang selanjutnya AKM ini berkaitan erat dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, serta gotong royong. Dan juga tentunya AKM ini diharapkan siswa-siswi kita menjadi pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, di sini survei lingkungan belajar, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah harus menjadi taman belajar bagi siswa. Maksudnya bukan lingkungan sekolah kita jadi taman, bukan, tapi bagaimana siswa atau peserta didik kita itu biasanya kan kalau ada di taman itu nyaman gitu ya, betah. Nah, bagaimana caranya lingkungan sekolah kita itu memberikan kenyamanan dan keindahan gitu ya bagi siswa didik kita. Nah, kita sekarang sama-sama akan mengulas sedikit tentang komponen asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi dan numerasi. Nah, literasi atau membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sementara literasi numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah,
Nah, di sini salah satu tujuan dari AKM sendiri yaitu peningkatan proses pembelajaran dan meningkatnya prestasi peserta didik. Nah, untuk soal-soal AKM, bahwa soal AKM yang diberikan tidak berfokus pada mata pelajaran tertentu, tetapi soal-soal yang merangsang kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik dan mengasah kemampuan membaca dan literasi serta numerasi. Lalu, jenis soal AKM tidak jauh berbeda dengan soal-soal yang biasanya kita susun, namun di sini ada beberapa tambahan. Jadi ada pilihan ganda biasa, yaitu murid atau siswa hanya memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Lalu ada pilihan ganda kompleks, di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Lalu juga ada menjodohkan. Jadi murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Lalu ada jenis soal isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan jenis soal AKM terakhir adalah uraian, di mana murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dari pelaksanaan AKM ini, dampak yang diharapkan adalah menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar murid. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Resni, bagaimana kesiapan dari aspek sekolah, guru, dan murid. Karakteristik AKM yaitu AKM sendiri menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. Lalu AKM juga dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Karakteristik AKM yang lainnya kita lanjutkan ke komponen instrumen AKM. Nah, di sini ada membaca dan matematika menjadi dua, di mana membaca itu berisi tentang teks informasi dan teks fiksi. Sementara untuk matematika atau numerasi ada beberapa bagian, diantaranya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, di sini ada komponen AKM-nya akan saya bacakan. Untuk literasi membaca ada dilihat dari segi konten, itu teks informasi itu bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sementara untuk numerasi, yaitu dari segi konten mengenai bilangan yang meliputi representasi, sifat, ukuran, dan operasi beragam bilangan, termasuk bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Konten untuk teks fiksi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, sementara untuk numerasi, terdapat pengukuran dan geometri yang meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dalam luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga
menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Lalu ada untuk numerasi, ada data dan ketidakpastian, di mana meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Dan untuk aljabar yaitu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Untuk proses kognitif siswa, ada untuk literasi membaca dan numerasi. Untuk membaca, ada menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana yang dibaca. Lalu ada interpretasi dan integrasi, di mana di dalamnya memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Lalu ada evaluasi dan refleksi, di mana dilakukan untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Itu untuk literasi membaca. Sementara untuk numerasi pada proses kognitif, ada pemahaman, di mana memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Lalu ada penerapan, di mana siswa mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Lalu ada penalaran, jadi siswa bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Yang selanjutnya, komponen AKM yang selanjutnya adalah untuk konteks. Nah, di sini dalam literasi membaca ada personal yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, ada sosial budaya yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Lalu ada saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Sementara untuk numerasi pada konteks terdapat personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Juga ada sosial budaya, di mana berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Serta saintifik, sama seperti pada literasi membaca, yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Yang selanjutnya, nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Resni, sikap sekolah, guru, dan orang tua terhadap AKM. Jadi di antaranya yang mungkin bisa kita lakukan secara bertahap ke depan untuk mempersiapkan AKM adalah dari segi sekolah, tadi juga sudah disampaikan. Mungkin di antaranya yang bisa kita lakukan adalah persiapan sarpras juga guru-guru. Lalu untuk kami guru-guru, mungkin kita harus lebih sering belajar melakukan pembelajaran dalam penilaian HOTS dan memfokuskan kepada pembelajaran yang bermakna. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Resni tentang psikologis atau kesiapan siswa, di mana peran orang tua juga guru itu sangat penting. Betul sekali Bu Resni. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang perbandingan asesmen nasional atau AN dengan ujian nasional atau UN. Di sini di kolom sebelah kiri itu ada kriteria pembanding. Dari segi tujuan pelaksanaan, AN
itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara UN tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Lalu jenjang penilaian untuk AN itu SD, SMP, SMA, dan SMK serta sederajat, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara untuk UN itu SMP, SMA, dan SMK. Level siswa yang juga tadi sudah disampaikan Bu Resni itu ada di level 5, 8, dan 11. Sementara untuk ON itu dilaksanakan tingkat akhir pada tiap jenjang. Untuk subjek siswanya, AN itu survei. Dilakukan survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sementara untuk UN itu dilakukan secara sensus, yang artinya semua siswa melakukan atau mengikuti UN. Model soal untuk asesmen nasional, di sini ada PG yang sudah tadi saya sampaikan, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara untuk UN, pilihan ganda yang seperti kita ketahui, apalagi kalau berbasis UNTBK, berbasis komputer, itu soalnya berbentuk PG. Sementara untuk isian singkat itu hanya di pelajaran matematika, itu pun di tingkat SMA dan SMA. Lalu untuk sasaran penilaian, untuk asesmen nasional, sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara untuk UN, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan untuk yang terakhir yaitu metode penilaian, di mana asesmen nasional metode penilaiannya adalah MSAT. MSAT dalam bahasa Inggrisnya Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Sementara untuk UN yaitu Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test PBT. Jadi ada yang daring, ada yang luring kalau untuk ujian nasional. Nah, ini sedikit tentang jadwal pelaksanaannya. Untuk ada jenjang hari pertama dan hari kedua. Jadi untuk SD, karena kita tingkat SD, itu tes literasi 75 menit dan survei karakternya 25 menit. Lalu untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang memang harus digali lebih dalam. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama menggali tentang AKM dan mengajak pula kepada teman-teman lain yang memang belum mengikuti BIMTEK. Yuk kita sama-sama mengikuti BIMTEK sehingga nanti kita ke depan bertemu minimal sudah tahu apa itu AKM dan lebih dalam bersama-sama untuk mempersiapkan semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Jadi baik dari segi penilaian nanti akhirnya seperti apa itu Bu Dewi bikin penasaran sebetulnya. Jadi yang dibahasnya belum terlalu mendalam, walaupun sudah dalam. Yang lebih dalam itu
pas BIMTEK-nya ya Bu Dewi ya. Jadi bagi yang penasaran silahkan daftar gelombang angkatan berapa sekarang? Angkatan 7. Angkatan 7 di situ sampai ada contoh-contoh soal AKM, kompetensi apa yang bisa dicapai, ingin dicapai juga ada di situ.